Hai guys, selamat datang kembali di channel Dosis Cerdas. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 hukum teratas karya Robert Greene, yaitu hukum 11 hingga 15 dari 48 Law of Power atau 48 hukum kekuasaan. Hukum-hukum ini mungkin kontroversial dan bahkan konteks yang tidak etis bagi sebagian orang. Namun, mereka memberikan wawasan tentang bagaimana dunia sebenarnya beroperasi dan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan lebih baik dalam berbagai situasi. Nah, buat kamu yang bingung memilih buku untuk dibaca tapi tidak memiliki banyak waktu, atau ingin memahami inti dari buku terpopuler tanpa harus membacanya, jangan khawatir. Dengan channel ini, kamu akan mendapatkan ringkasan buku terbaik dan terpopuler dalam waktu yang singkat. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, please bantu support channel Dosis Cerdas dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan lagi buku-buku populer yang harus banget diketahui. Hukum 11. Usahakan agar orang lain tetap tergantung kepada kamu. Dalam hidup, kita semua menginginkan kebebasan. Namun, bagaimana cara mempertahankan kebebasan itu? Menurut hukum 11, kamu harus membuat orang lain tergantung kepadamu. Semakin sering kamu dijadikan sandaran, semakin besar kebebasan yang kamu miliki. Namun, perlu diingat bahwa ini bukan tentang manipulasi orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Ini lebih tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana kamu memberikan nilai kepada orang lain dan mereka memberikan dukungan kepada kamu. Dalam hal ini, kamu dapat mencapai kebebasanmu sambil tetap membangun relasi yang kuat dengan orang lain. Jadi ahli di bidangmu. Kamu dapat menjadi ahli di bidangmu dengan membaca buku, mengikuti kursus, atau melakukan pekerjaan sukarela. Ketika kamu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik, orang-orang akan membutuhkanmu. Dengan cara ini, kamu akan menjadi orang yang dihormati dan diinginkan. Jadilah seseorang yang bisa diandalkan. Kamu dapat menjadi seseorang yang diandalkan dengan selalu menepati janji dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Orang-orang akan merasa nyaman bergantung padamu ketika mereka tahu bahwa kamu dapat diandalkan. Selain itu, jangan takut untuk meminta bantuan ketika kamu membutuhkannya. Dalam hubungan yang seimbang, saling membantu adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap berjalan dengan baik. Berikan solusi yang efektif. Ketika seseorang menghadapi masalah, cobalah untuk memberikan solusi yang efektif. Orang-orang akan merasa tergantung pada kamu ketika mereka menyadari bahwa kamu dapat membantu mereka mengatasi masalah mereka. Jangan takut untuk berbagi pengetahuan dan pengalamanmu dengan orang lain, karena itu dapat membantumu menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan. Hukum 12. Pergunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk memperdaya korbanmu. Kita semua tahu bahwa kejujuran dan kemurahan hati adalah kualitas yang sangat dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika digunakan secara selektif, keduanya bisa menjadi senjata yang ampuh dalam memperdaya orang lain. Jangan khawatir, kita tidak akan membahas cara untuk manipulasi orang untuk keuntungan sendiri, tapi kita akan membahas cara menggunakan kejujuran dan kemurahan hati secara bijak. Hukum 12 adalah tentang bagaimana menggunakan kejujuran dan kemurahan hati secara selektif untuk memperdaya korbanmu. Tentu saja hal ini tidak berarti kita harus berbohong atau mengambil keuntungan dari orang lain. Namun, kita bisa menggunakan kejujuran dan kemurahan hati sebagai senjata untuk memenangkan kepercayaan dan hati orang lain. Ketika kamu bertindak jujur dan murah hati dengan hati terbuka, orang-orang akan merasa nyaman berada di sekitarmu. Namun, kamu harus ingat bahwa hal ini harus digunakan dengan bijak dan hanya pada saat-saat tertentu. Kamu harus memilih saat yang tepat dan orang yang tepat untuk menggunakan kejujuran dan kemurahan hati secara selektif. Setelah kamu menggunakan kejujuran selektif, kamu dapat membuka lubang pada baju zirah mereka. Hal ini membuat mereka lebih mudah untuk dipercaya dan dimanipulasi sesuai dengan keinginanmu. Namun, ingatlah bahwa tujuan akhir dari kejujuran selektif adalah untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan orang lain. Hukum 13. Saat minta bantuan, pancinglah kepentingan orang lain. Jangan pernah pancing belas kasihan atau rasa syukur mereka. Ketika kita membutuhkan bantuan dari seseorang, kita tidak boleh memancing belas kasihan atau rasa syukur dari mereka.
Sebaliknya, kita harus mencari tahu apa yang menjadi kepentingan mereka dan menekankan keuntungan yang bisa mereka peroleh jika mereka membantu kita. Contohnya, jika kamu ingin meminta bantuan dari seseorang teman untuk menyelesaikan suatu proyek, jangan pernah meminta bantuan dengan mengingatkan mereka tentang bantuan dan perbuatan baikmu di masa lalu. Itu justru bisa membuat mereka merasa terpaksa untuk membantumu dan merusak hubungan kalian. Sebagai gantinya, cobalah untuk mencari tahu apa yang bisa memberikan keuntungan bagi temanmu jika ia membantumu dalam proyek tersebut. Mungkin proyek tersebut bisa membuatnya meningkatkan keterampilan atau reputasinya di mata atasan. Setelah mengetahui kepentingan mereka, jangan ragu untuk menekankan keuntungan tersebut secara berlebihan agar temanmu merasa tertarik dan antusias untuk membantumu. Dengan cara ini, kamu akan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan bantuan yang kamu butuhkan dan sekaligus membantu temanmu meraih keuntungan yang ia inginkan. Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tindakan yang merendahkan dirimu, tapi tindakan yang bijaksana jika dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan takut untuk meminta bantuan dan menjalin koneksi dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa kamu melakukan dengan cara yang efektif dan tidak merugikan pihak lain. Hukum 14. Berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Hukum ke-14 mengajarkan kita untuk berperan sebagai seorang teman, tapi bekerja sebagai seorang mata-mata. Dalam persaingan yang semakin ketat, penting bagi kita untuk mengenal rival-rival kita dengan baik. Namun, bagaimana cara kita memperoleh informasi tersebut? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan mata-mata. Mata-mata bisa membantu kita mengumpulkan informasi yang berharga dan menjaga kita tetap selangkah lebih maju dari pesaing kita. Namun, yang lebih baik lagi adalah jika kita bisa menjadi mata-mata itu sendiri. Dalam situasi formal atau pertemuan sosial, kita bisa belajar untuk mengambil informasi dengan cara yang tidak langsung. Menjadi seorang mata-mata juga membutuhkan keahlian dan kecerdasan dalam mengumpulkan informasi tanpa terdeteksi. Kita harus pandai dalam memilih kesempatan yang tepat dan mencari cara yang licin untuk memperoleh informasi. Namun, kita juga harus berhati-hati dan tidak manipulasi orang lain dengan cara yang merugikan mereka. Kita harus selalu mengingat tujuan kita dan tidak menggunakan informasi yang kita peroleh untuk merugikan orang lain. Hukum 15. Hancurkan musuh kamu secara total. Sejak zaman dahulu, semua pemimpin tahu bahwa musuh yang ditakuti harus dihancurkan secara total. Mereka menyadari bahwa jika ada satu bara api yang dibiarkan nyala, pada akhirnya nanti pasti akan terjadi kebakaran. Oleh karena itu, mereka pastikan untuk menghancurkan musuh secara total dan memastikan bahwa mereka tidak bisa bangkit kembali. Menghancurkan musuh tidak hanya melibatkan menghancurkan tubuh jasmaninya, tetapi juga semangatnya. Jika musuh masih memiliki semangat dan motivasi, dia masih bisa bangkit kembali dan mencoba balas dendam. Oleh karena itu, kamu harus menghancurkan semangat musuhmu juga. Namun, menghancurkan musuh secara total bukanlah tugas yang mudah. Kamu harus berpikir secara strategis dan mempersiapkan segala sesuatu dengan matang sebelum melakukan serangan. Kamu harus mengenal musuhmu dengan baik dan memahami kelemahan dan kekuatan mereka. Kamu juga harus siap untuk mengambil resiko dan tidak takut untuk melakukan tindakan yang keras dan kejam. Namun, kamu harus selalu ingat bahwa tindakanmu harus diambil dengan bijaksana dan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum dan etika. Sekarang, kamu telah belajar hukum ke-11 hingga ke-15 yang sangat berharga untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Kamu telah belajar untuk tidak memperlihatkan keserakahan, mengelola orang lain dengan bijaksana, berbicara dengan tindakan, memenangkan hati dan pikiran orang lain, dan menghancurkan musuh secara total. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, jangan lupa untuk tetap rendah hati dan menghormati orang lain. Teruslah belajar, mengembangkan diri, dan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Namun dengan mengikuti hukum-hukum ini, kamu akan memiliki keuntungan dalam menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan dan pendapat kamu tentang hukum-hukum di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.